Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Hari ini kita akan bahas tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Sebelum kita bahas aspek-aspeknya, kita review dulu yuk materi kemarin tentang tujuan wawasan Nusantara. Nah, tujuan wawasan Nusantara itu terbagi menjadi dua, ada tujuan ke dalam dan ada tujuan keluar. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai bidang aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Sedangkan tujuan keluar yaitu ikut serta dalam mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Nah, aspek Trigatra dan Pancagatra ini ada kaitannya dengan tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai bidang aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Aspek alamiah itu terbagi menjadi tiga, makanya disebut Trigatra. Tiga, gatra aspek, tiga aspek. Ya, Trigatra ini adalah suatu aspek yang sudah melekat pada suatu negara secara alamiah. Aspek ini dapat menentukan identitas dan menjadi kekhasan suatu negara. Ada tiga ya, makanya disebut Trigatra. Tiga gatra aspek. Yang pertama adalah posisi dan kondisi geografis, yang kedua keadaan dan kemampuan penduduk, yang ketiga keadaan dan kekayaan alam. Kita bahas satu-satu ya. Aspek yang pertama adalah posisi dan kondisi geografis. Indonesia dikatakan sebagai negara yang strategis. Kenapa? Karena Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketiga, Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memanfaatkan potensi kelautannya untuk menyelenggarakan keamanan dan pertahanan nasional. Aspek yang kedua dari Trigatra adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah semua manusia yang menempati suatu negara. Keadaan penduduk berkaitan dengan perubahan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Untuk jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk. Selanjutnya, komposisi penduduk itu dipengaruhi oleh jenis dan umur, jenis kelamin dan umur dari penduduk itu. Sedangkan persebaran penduduk adalah persebaran penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Selanjutnya ada kemampuan penduduk. Ini berkaitan dengan tingkat pendidikan. Nah, dari kemampuan ini bisa diasah dengan adanya pendidikan dan juga pelatihan. Aspek Trigatra yang terakhir adalah keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan udara yang berada di negara tersebut. Nah, tiap negara itu memiliki keadaan alam yang berbeda-beda, ya, sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan dan menyebabkan terjadinya tergantungan suatu negara pada negara yang lain, dan juga bisa menyebabkan terjadinya konflik perebutan sumber daya alam. Nah, di Indonesia, sumber daya alamnya itu harus diolah berdasarkan 3 asas. Asas maksimal, asas lestari, dan asas berdaya saing. Asas maksimal yaitu pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan asas lestari yaitu pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, asas berdaya saing, yaitu hasil sumber daya alam harus mampu bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain. Nah, udah kita bahas nih aspek Trigatra, ada 3 ya, tiga gatra aspek, 3 aspek. Yang pertama tadi adalah kondisi geografis, posisi dan kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Sampai sini udah paham tentang aspek Trigatra? Alhamdulillah udah paham ya tentang aspek alamiah.
yaitu 3 aspek Trigatra. Sekarang kita mau bahas tentang aspek sosialnya. Ada 5 yang disebut Pancagatra. Panca artinya 5, gatra artinya aspek, jadi 5 aspek. Yuk kita kepoin tentang aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra adalah integrasi dari faktor-faktor yang bersifat dinamis. Aspek ini berkaitan dengan sikap dan kehidupan masyarakat. Ingat ya, panca artinya 5, gatra artinya aspek. Berarti Pancagatra 5 aspek. Yaitu yang pertama ada ideologi, yang kedua ada politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. Yuk kita kepoin penjelasan dari aspek-aspek Pancagatra. Yang pertama ada ideologi, yaitu konsep mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi Indonesia adalah Pancasila yang harus diaktualisasikan oleh setiap warga negara dalam bidang kenegaraan secara dinamis. Ideologi Pancasila juga menjadi pemersatu bangsa yang mengakui keberagaman dalam kehidupan sehingga diperlukan sosialisasi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Kita lanjut ke aspek yang kedua dari Pancagatra ya, yaitu politik. Politik adalah asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik terbagi menjadi 2 sektor, ada input, ada output. Kalau input ini berkaitan dengan masyarakat yang berfungsi memberikan masukan, tuntutan, dan juga kebutuhan. Sedangkan output berkaitan dengan pemerintah yang mengeluarkan kebijaksanaan berupa perundang-undangan sebagai keputusan politik untuk mencapai tujuan nasional. Nah, penyelenggaraan negara itu harus diatur berdasarkan yang pertama, kebebasan individu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk memperoleh mufakat. Masih semangat kan? Sekarang kita mau bahas aspek yang ketiga nih dari Pancagatra, yaitu ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang serta jasa. Perekonomian di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33, yaitu sebagai usaha bersama yang dijalankan atas asas kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan bangsa. Nah, di sini setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan menyejahterakan bangsa. Kegiatan ekonomi Indonesia diwujudkan dalam bentuk badan usaha negara, badan usaha swasta, dan koperasi. Tentunya kalian udah bahas materi ini di pelajaran ekonomi ya. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang keempat dari Pancagatra, yaitu sosial budaya. Sosial budaya adalah kondisi dinamis dan mudah mendapat pengaruh baik dari dalam maupun dari luar bangsa yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Nah, ketahanan sosial budaya di Indonesia perlu ditingkatkan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, menyosialisasikan pengembangan budaya lokal. Yang kedua, meningkatkan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Yang ketiga, menolak budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ayo, ada yang tahu apa aja sih budaya-budaya asing yang bertentangan sama nilai-nilai bangsa kita? Coba dipikirkan ya. Sekarang kita bahas aspek terakhir dari Pancagatra, yaitu pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan ini berkaitan dengan sikap ulet, bersedia dan mampu mengembangkan diri dalam mengatasi segala ancaman dan tantangan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa. Nah, kita udah pernah bahas nih, kalau ancaman itu kan bisa dari dalam, bisa dari luar. Masih ingat kan ancaman dari dalam sama dari luar? Oke, nah di sini tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini tercantum dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 30 ayat 1. Alhamdulillah kita udah bahas tentang aspek Pancagatra, Panca 5, Gatra
aspek. Jadi 5 aspek ya. Yang pertama tadi ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Sekarang kita mau bahas tentang hubungan antar gatra, hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. Sebelum kita masuk ke materi hubungan antar gatra, jangan lupa like video ini, subscribe Guru Soleha 28 dan aktifkan tombol loncengnya. Ayo like, subscribe sekarang, ditunggu. Terima kasih untuk kalian-kalian yang udah subscribe dan like video ini. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu hubungan antar gatra. Nah, aspek-aspek yang terkandung dalam Trigatra dan Pancagatra saling berkaitan satu sama lain. Trigatra merupakan modal dasar yang menciptakan kehidupan nasional berupa Pancagatra. Kelemahan pada salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra yang lain. Begitupun sebaliknya. Hubungan antar gatra sangat berpengaruh pada pembentukan tata laku bangsa. Nah, misalnya nih, ada aspek Trigatra kan misalnya ada keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, di yang aspek Pancagatra itu ada politik. Nah, kemampuan penduduk ini kan berarti berkaitan sama manusia, individunya. Nah, individu ini yang mengatur politik. Jadi antara Pancagatra dengan Trigatra ada kaitannya. Begitupun dengan aspek yang lain. Misalnya di sini ada aspek kekayaan alam. Nah, kekayaan alam ini kan bisa berkaitan dengan ekonomi. Apa yang perlu kita tingkatkan supaya kita bisa menjadi negara yang bisa bersaing di perdagangan internasional, seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa mengaitkan aspek Trigatra dengan aspek Pancagatra dengan analisis kalian masing-masing. Sampai sini udah paham kan materi hari ini? Kita udah bahas tentang Trigatra, Pancagatra, dan juga hubungan antar gatra. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa yang belum subscribe dan like, ditunggu ya.